Zakat itu artinya bersih, suci, murni, sumber, sesuatu yang berkembang itu ya. Kalau dalam kamus itu artinya seperti itu. Kemudian secara istilah adalah sesuatu rangkaian ibadah, sesuatu harta yang harus kita berikan dengan niat karena Allah untuk memberikan haknya kepada mereka yang membutuhkan, baik mereka meminta atau tidak meminta. Lissailina wal mahrum, yaitu meminta atau tidak meminta, itu kita memberikan haknya lewat zakat tadi. Zakat pada garis besar ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat harta benda. Misalnya orang yang gajinya 1 bulan itu 10 juta, berarti ada zakatnya 2%. Mau setiap bulan atau setahun sekali boleh. Kemudian zakat kambing itu 40. Jadi kalau kita beribadah itu di apa ya istilahnya, disiasati ya, kambingnya kita jangan sampai 40, pokoknya 35, 36 dijual, 39 dijual, jadi tidak sampai 40. Itu bisa disiasati. Boleh tidak seperti itu? Boleh saja kalau memang itu diniati seperti itu gitu ya. Padahal nanti kambingnya itu tidak bisa di stop itu ya, masih manak-manak terus, jadi malah kewalahan. Akhirnya ya mau nggak mau kita zakati itu ya. Jadi tidak selamanya harus disiasati terus itu. Kemudian sapi, kerbau atau kuda itu 30. Jadi ada 30 ekor dizakati 1 itu ya. Jadi sangat-sangat sedikit sekali. Kalau ini tidak dizakati, kata Allah itu harta ini akan menjadi setrika. Surat At-Taubah ayat 34-35 itu. Jadi harta itu akan menjadi setrika yang dari api neraka, kemudian untuk menyetrika kening, menyetrika lambung, menyetrika punggung orang itu. Akulah harta yang dulu kamu tidak zakati. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah untuk menyempurnakan puasa yang kita lakukan. Jadi puasa kita ini masih gantung kalau tidak di zakat fitrah itu. Biasanya di masjid dikumpulkan 2-3 hari sebelum Idul Fitri itu ya. Kalau panitianya itu tidak keberatan, zakat itu bisa awal-awal. Jadi puasa dapat 1-2 itu bisa mulai zakat fitrah itu ya. Kalau tidak ngerepoti panitianya, tapi panitianya kayaknya mungkin merasa wah terbebani ini 1 bulan disuruh ngurus beras itu ya, maka biasanya ada kebijaksanaan setiap apa itu kurang lebih 2-3 hari itu ya, baru diadakan pengumpulan zakat. Nilainya adalah ya minimal yang dulu sampai sekarang itu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Kemudian zakat bagaimana kalau dengan uang itu ya? Ini mayoritas ulama memang ya zakat itu dengan makanan pokok itu ya. Tapi untuk Yusuf Qaradawi itu boleh dengan uang, itu boleh itu ya. Sekarang ini kayak di tempat saya itu berapa penentuannya itu ya. Kalau misalnya 15.000 apa itu harganya beras itu ya, misalnya minimal ya. Berarti kalau uang berarti 37,5. Kalau berasnya 16.000, 2,5 kilo berarti 40.000 gitu ya. Nah, di sekolahan-sekolahan juga memakai yang 40.000, asumsi beras 16.000 gitu ya. Mungkin untuk di lingkungan yang mungkin elit atau lingkungan yang kaya itu ya, tidak hanya yang harganya 15-16, mungkin harganya beras yang 20.000. Jadi kalau dijadikan uang, orang ndak beras, zakatnya pakai uang berarti 50.000. Nah, itu menyesuaikan itu ya. Jadi itu monggo, tidak ada kemudian wah itu salah, itu nggak sah misalnya itu ya. Jadi ini namanya ibadah itu ya. Jadi tidak bisa kemudian ini yang paling benar, sah, tempatmu itu salah, nggak sah itu ya. Ini akhirnya nanti kan hukum itu tidak seperti itu gitu. Karena saat sekarang kan Quran jelas, hadis juga jelas. Kemudian yang menerima zakat itu siapa gitu. Mungkin sering muncul pertanyaan, kok ini zakat tapi juga menerima gitu ya. Jadi zakat itu wajib asalnya, tapi menerima itu adalah sunnah. Mengucapkan salam sunnah, menjawab wajib, kebalikan ya. Zakat wajib, menerima itu sunnah.
Dan menerima itu kalau zakat 2,5 kilo, menerima itu setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, boleh saja. Tergantung kalau pemasukannya banyak, penerimanya sedikit, dapatnya banyak. Pemasukannya sedikit, penerimanya banyak, dapatnya sedikit. Nah ini adalah rumusnya seperti itu. Maka ini di dalam Al-Quran adalah paling enggak ada 8 asnaf, 8 orang yang berhak menerima zakat itu ya di dalam Qurannya. Kemudian Quran ini oleh hadis diperjelas lagi. Prioritas orang yang menerima zakat itu hanya fakir dan miskin. Maka ada pembagian zakat mal, zakat fitrah. Kalau dalam ayat ini zakat fitrah sama zakat mal itu dipukul rata sama. Yang berhak mendapatkan adalah pertama fakir miskin, kemudian fakir miskin, kemudian amil, terus mu'alaf, kemudian ghorim, orang yang berhutang, kemudian budak, terus ibnu sabil, terus fisabilillah itu ya. Termasuk zakat, misalnya sini ada banyak untuk pembangunan fisabilillah masjid ini, mungkin AC-nya ditambahi dingin, mungkin ini fasilitas soundnya ditambahi lagi, Qurannya dan lain-lainnya, itu boleh gitu ya. Nah, ada yang itu hanya zakat mal, zakat fitrah apa itu nggak boleh misalnya ya. Ini berdasarkan hadis tadi. Maka ini hadis dengan Quran tidak mungkin bertentangan. Kalau Quran sudah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina dan seterusnya, jadi sesungguhnya zakat itu adalah untuk fakir miskin dan seterusnya 8 itu, ya sudah itu. Kemudian ada Quran menjelaskan zakat fitrah itu khusus fakir dan miskin. Nah ini memang ada penekanan prioritas. Nah, kalau di lingkungan kita tidak ada yang fakir miskin gimana? Nah ini kan juga susah. Termasuk saya menemukan di suatu daerah itu dapat zakatnya itu sekitar 15 ton. Padahal tidak ada fakir miskinnya, amilnya tidak mau menerima juga. Akhirnya ini masuk fisabilillah. Fisabilillah untuk fasilitas pembangunan pondok pesantren, masjid, akhirnya dialokasikan seperti itu. Ini yang juga mungkin pro kontra itu ya. Akhirnya ya kita meyakini yang mana kepanitiaannya itu. Karena kalau sudah masalah hukum, kata Nabi adalah al-hakimu idzastahada falahu ajroni, fa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Apabila orang itu berpendapat, berijtihad benar, maka pahalanya 2. Apabila orang itu berijtihad, berpendapat, pendapatnya salah, pahalanya 1. Jadi tidak ada dosa. Nah ini yang harus difahami, jangan sampai mengeklaim wah tempat saya ini yang benar, tempatmu salah misalnya. Kita tidak boleh seperti itu ya.